Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Effendi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali salah satu mata kuliah dari jurusan Ekonomi Islam, yaitu Fikih Muamalah Kontemporer. Dan pada spesifik kali ini kita akan membahas tentang ran atau gadai. Jadi jika teman-teman mengetahui apa itu sebenarnya ran secara konvensional, maka kita akan membahas ran atau gadai dalam sisi pandang syariat atau Islami. Jadi ran itu sendiri secara bahasa memiliki arti tetap dan abadi. Sedangkan dalam ran, pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan apabila pengutang tidak mampu membayar utangnya sebelum tempo. Jadi si pihak yang memberikan utang bisa memanfaatkan barang apabila barang tersebut tidak mampu, apabila utang yang diberikan itu tidak bisa dilunasi. Kemudian apabila hasil dari penjualan barang jaminan ini lebih dari utangnya, maka sisanya harus dikembalikan kepada si pihak yang mengutang. Sedangkan apabila barang yang dijual ini kurang untuk menutup utangnya, maka si pihak yang pengutang wajib untuk memberikan biaya tambahan untuk melunasi utang yang sebelumnya ia pakai. Kemudian kita akan membahas tentang dasar hukum ran dari sisi Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu qatiban fariqanun makbadun, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian kita akan beralih kepada rukun-rukun dari ran. Yang pertama ada pemberi gadai yang disebut dengan rahin, ada penerima gadai yang disebut dengan murtahin, ada barang jaminan yang diberikan kepada si pemberi gadai yang disebut marhun, kemudian ada utang yang disebut marhun bih, dan ada ijab kabul. Sedangkan untuk syarat-syarat ran itu sendiri ada beberapa. Yang pertama syarat bagi kedua belah pihak, baik yang memberikan utang atau pihak yang menerima utang itu harus balik, dewasa, tidak dalam keadaan keterpaksaan, dalam artian mereka adalah cakap hukum. Yang kedua ada dinamakan syarat utang. Yang pertama, utang ini harus dibayar. Kemudian jumlah utang ini dapat ditutupi dengan nilai barang yang digadaikan, dalam artian nilai utang ini tidak boleh lebih dari nilai barang yang menjadi jaminan. Sedangkan yang ketiga, hak hutang ini harus jelas. Kita akan beralih dari syarat dan rukun ran kepada pemanfaatan barang ran. Nah, di sini untuk materi pemanfaatan barang ran terjadi beberapa pandangan dalam dunia ulama. Salah satunya ulama Hanafiyah dan Hambali berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan ini tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuknya, baik dari aset tanah, rumah, kendaraan maupun apapun. Mereka bisa memanfaatkan barang yang telah digadaikan dengan pengecualian bahwa si pihak yang menerima gadai ini mengizinkan untuk barangnya dimanfaatkan. Sedangkan ulama Maliki ini lebih ekstrim. Pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun si pihak penerima gadai ini mengizinkan, maka akad tersebut dianggap akan batal. Sedangkan untuk pihak yang menerima gadai, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima barang gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang. Jadi jika ulama Hanafiyah berpendapat apapun tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin si pemilik barang tersebut. Jika si gadai ini mendapatkan izin, maka dia boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya. Kemudian untuk penerapan ran ini dalam lembaga keuangan syariah ada beberapa. Salah satunya adalah bank syariah ini tidak menarik manfaat apapun dari ran ini kecuali biaya pemeliharaan, biaya perawatan, biaya keamanan maupun biaya atas barang yang digadaikan. Kemudian biaya yang dipungut dalam akad ran ini adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Ada perbedaan utama dari pegadaian konvensional dan ran. Jika pegadaian konvensional ini adalah sifat bunganya bisa berakumulasi dan berlipat ganda,
seiring bertambahnya masa untuk penggadaian. Sedangkan untuk run ini sendiri biaya hanya ditetapkan sekali, dan itu pun hanya di muka, jadi tidak lagi biaya tambahan untuk barang yang akan digadaikan secara terus menerus. Demikianlah video untuk hari ini. Saya Dimas Effendi mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.